Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah selalu berikan nikmat-nikmat ini hingga akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, selaku khatib saya selalu menasihati diri saya sendiri dan hadirin jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah bekal kita, baik bekal kita di dunia ini ataupun bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu peristiwa di dalam sejarah Islam atau dalam sirah nabawiyah yang disebut dengan Ghazwatu Bani Qainuqa, peperangan Bani Qainuqa. Apa itu Bani Qainuqa? Bani Qainuqa adalah salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah itu ada beberapa kabilah Yahudi yang tinggal di situ. Salah satu kabilah Yahudi yang sangat besar yaitu namanya kabilah Yahudi Bani Qainuqa. Hadirin jamaah sekalian, Yahudi Bani Qainuqa salah satu kabilah yang besar, kabilah yang menguasai pasar, tetapi mereka memang dari awal sudah ingin mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebab daripada peperangan Bani Qainuqa ini adalah suatu saat ada seorang wanita muslimah yang datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa. Untuk apa? Untuk menyepuh perhiasannya. Dia datang ke situ untuk menyepuh perhiasannya. Maka ketika wanita muslimah ini menunggu perhiasannya ini disepuh, datanglah beberapa orang Yahudi lelaki dan meminta wanita muslimah ini untuk membuka niqabnya, untuk membuka cadarnya. Maka sudah pasti wanita muslimah itu tidak mau membuka cadarnya. Ternyata hadirin jamaah sekalian, tanpa diketahui oleh wanita tersebut, si tukang sepuh Yahudi tempat wanita ini menyepuh perhiasannya mengaitkan sebuah kaitan di pakaian wanita itu bagian belakang. Jadi ada kaitan
Ada sebuah kaitan dikaitkan di belakang pakaian wanita tersebut. Maka ketika wanita ini berdiri, hadirin jamaah sekalian, maka robeklah pakaian di belakangnya dan tersingkaplah aurat wanita ini di bagian belakangnya, yang kemudian membuat orang-orang Yahudi yang ada di sana tertawa terbahak-bahak, melecehkan dan menghinakan wanita muslimah tersebut. Hadirin jamaah sekalian, maka ketika itu ada seorang lelaki muslim, ada seorang sahabat Nabi yang melihat kejadian ini. Maka ketika melihat kejadian itu, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian dia ambil pedangnya, dan si tukang sepuh Yahudi tadi kemudian dibunuh oleh lelaki muslim ini. Dan akhirnya lelaki muslim ini, sahabat ini, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan akhirnya pun dia syahid, meninggal dunia, dibunuh oleh sekelompok Yahudi Bani Qainuqa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu marah dengan perilaku orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, karena ini bukan pertama kali mereka ditegur oleh Rasulullah SAW untuk menghormati perjanjian perdamaian yang sudah mereka buat bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi berulang-ulang mereka kemudian mengkhianati perjanjian tersebut, dan akhirnya hadirin jemaah sekalian, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah SAW mengepung orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dikepung hadirin jemaah sekalian beberapa hari, dan kemudian Allah meniupkan rasa takut di dalam hati orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, dan akhirnya mereka menyerah kalah dan mereka berpasrah diri dengan keputusan yang akan dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasrah, wahai Muhammad, apa yang engkau ingin putuskan kami serahkan kepada engkau. Maka hadirin jemaah sekalian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, tiba-tiba datang seorang tokoh munafik Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul salah seorang tokoh munafik Madinah, dan beliau tokoh daripada suku Khadraj, salah satu suku yang sangat besar yang ada di Madinah. Datang Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini," yaitu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa dia katakan saudara-saudaraku? Karena ternyata suku Khadraj mempunyai hubungan persekutuan antara suku Khadraj dan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Maka dia katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini." Rasulullah berpaling, hadirin jamaah sekalian, dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik baju besi Rasulullah. "Wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini." Berpaling lagi Rasulullah, ditarik lagi baju besinya sampai 3 kali, hadirin jamaah sekalian. Maka barulah kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Abdullah, baik aku lepaskan saudara-saudara engkau ini dengan satu syarat. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Mereka harus melarikan diri. Mereka terusir dari kota Madinah. Mereka boleh membawa harta-harta yang mampu mereka bawa, tapi yang tidak mampu mereka bawa, mereka tinggalkan di kota Madinah." Maka akhirnya hadirin jemaah sekalian, Yahudi Bani Qainuqa pergi meninggalkan Madinah, membawa beberapa harta yang mampu mereka bawa, dan banyak sekali harta-harta yang kemudian mereka tinggalkan, tetap berada di kota Madinah. Hadirin jemaah sekalian, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah, datang seorang sahabat namanya adalah Abdullah ibni Samit radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Samit seorang sahabat dari kalangan Khadraj juga, sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Samit? Abdullah bin Samit mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya walak dan barokku, sesungguhnya loyalitasku hanya aku berikan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan dua sikap berbeda antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Maidah ayat ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumaz zalimin.
Hadirin jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu awliya'a, sebagai wali-wali kalian, sebagai orang yang kalian cintai, orang yang kalian loyal, kalian berikan wala kalian kepada mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang berwala, yang loyal kepada mereka, fa innahu minhum, sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi hadirin jamaah sekalian, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan dua sikap berbeda antara Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, dan Abdullah ibni Samit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang loyalitasnya, kecintaannya, wala dan baroknya hanya dia berikan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini bisa kita ambil satu pelajaran hadirin jamaah sekalian. Apa itu? Bagaimana izzatul Islam wal muslimin, bagaimana kemuliaan Islam dan muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ada satu wanita muslimah yang dilecehkan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, dan kemudian terjadilah tragedi pembunuhan para sahabat. Rasulullah SAW kemudian mengepung orang Yahudi Bani Qainuqa dan mengusir mereka daripada kota Madinah. Belum lagi hadirnya maskan pengkhianatan yang dibuat oleh Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Karena pengkhianatan yang mereka buat, hadirnya maskan, akhirnya mereka terusir semua daripada kota Madinah. Bahkan Yahudi Quraizah kemudian dibunuh oleh para sahabat karena pengkhianatan mereka, ya, di dalam perang Khandaq kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadirin jamaah sekalian, padahal hanya seorang wanita muslimah dilecehkan di sana. Kita lihat juga bagaimana di zaman para khalifah, ya, setelah Rasulullah SAW, bagaimana ada seorang wanita muslimah yang ditawan di sebuah daerah, kemudian diserbu oleh khalifah ketika itu hanya karena satu wanita muslimah. Tapi hari ini hadirin jamaah sekalian, kita melihat bagaimana, ya, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa ketika paling tidak kemarin saya dengar ada 16.000 lebih, ya, korban yang terjadi di Gaza, ya, genosida yang terjadi di Gaza pada hari ini. Mungkin sekarang sudah lebih jumlahnya, ya, yang terdiri daripada wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua. Tidak melihat mereka hal itu, hadirnya semua dibantai, dibunuh oleh mereka, ya, apalagi, ya, kalau kita mendengarkan bagaimana bentuk penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan di dalam penjara-penjara, ya, ketika mereka menangkap kaum muslimin yang ada di Palestina ataupun di Gaza, hadirnya sekalian, begitu kejam siksaan mereka. Tapi hadirnya sekalian, hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Pemerintahan Islam, ya, paling hanya bisa mengecam, ya, mengecam dan mengecam, tidak bisa berbuat apa-apa hadirnya sekalian, ya. Bahkan kemarin, ya, suatu kejadian yang menyiris hati kita hadirnya sekalian ketika, ya, KTT Liga Arab berkumpul di Riyadh, ya, kemudian mereka mengecam pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada warga Gaza. Apa yang dikatakan oleh Netanyahu dengan gagah beraninya mengatakan, wahai pemerintah Arab, kalau kalian ingin selamat sebaiknya kalian diam. Tidak ada satupun yang berani, ya, menentang Israel pada hari ini hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Padahal kejahatan dengan jelas di depan mata kita. Ya, kemarin semua kemudian, ya, resolusi PBB kemudian dihak veto oleh Amerika, dan lagi-lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa hadirin jamaah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di zaman Rasulullah Islam begitu mulia, sedangkan di zaman kita hadirnya sekalian Islam seolah-olah begitu hina, ya, orang tidak takut terhadap Islam. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sungguh hal ini pernah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Usyuti dalam Jami' As-Saghir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatal wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku itu sudah mencintai dunia, idza azamat ummatid dunya, apabila umatku itu sudah mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatal Islam, akan dicabut kewibawaan Islam.
Jadi hadirnya emaskan, kenapa kita lihat hari ini bukan hanya di Palestina, di seluruh negeri kaum muslimin, ya, di Myanmar, di Uighur, di berbagai macam negeri kaum muslimin hari ini Islam seolah-olah tidak mempunyai kekuatan. Hadirnya jamaah sekalian, karena kenapa? Karena dunia begitu besar di dalam hati kita. Dunia begitu besar di dalam hati para pemimpin kita. Dunia begitu besar di dalam hati kaum muslimin pada hari ini. Kita lihat berapa banyak kaum muslimin hari ini yang pikirannya setiap hari adalah memikirkan bagaimana mendapatkan dunia. Tidak melihat halal dan haram. Pokoknya bagaimana saya mendapatkan dunia tersebut. Saya mendapatkan harta, saya mendapatkan kekuasaan, saya mendapatkan jabatan. Sehingga hadirin yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, Allah buat lemah Islam dikarenakan kita. Karena kenapa? Karena dunia ini begitu besar di dalam hati kita. Padahal hadirin jamaah sekalian, para sahabat dahulu, ghayah mereka, tujuan mereka, ham mereka, kegundahan mereka itu bukan dunia. Kegundahan mereka itu akhirat. Bagaimana menegakkan Islam, bagaimana menegakkan Islam, bagaimana menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Maka apa yang terjadi hadirin jamaah sekalian, Allah datangkan dunia kepada mereka dalam keadaan hina. Allah datangkan Persia ke kaki-kaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah datangkan Syam, Romawi ke kaki-kaki Umar bin Khattab dan para sahabat ketika itu. Padahal tujuan mereka bukan dunia, tujuan mereka adalah akhirat, tujuan mereka menegakkan agama. Tapi Allah datangkan dunia kepada mereka dalam keadaan mengemis-mengemis kepada mereka. Maka sebaliknya, apabila kita mengagungkan dunia bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Tapi dunia di tangan, jangan pernah sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita. Karena hati kalau sudah dimasuki oleh dunia, hadirnya jamaah sekalian, maka itu akan membuat nuziat haibatal Islam, akan dicabut kewibawaan Islam dalam diri kaum muslimin pada hari ini. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau dakwah, tidak mau mengajak manusia kepada Allah, bahkan ketika melihat kemungkaran biasa-biasa saja, tidak ada, hatinya gelisah, gundah melihat kemungkaran yang ada di depan matanya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hurimat barakatul wahyi, akan diharamkan keberkahan wahyu. Al-Quran tidak barokah lagi hadirnya mas. Al-Quran yang seharusnya mengubah hidup kita, Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, tapi mungkin Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah kita. Al-Quran mungkin hanya menjadi perlombaan-perlombaan. Al-Quran mungkin na'udzubillah min dzalik hanya menjadi bahan perdebatan di antara kita, tapi tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa menjadi pedoman hidup kita. Karena kenapa? Meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tasabat ummati, dan apabila umatku itu sudah saling menghina di antara mereka, saqatat min ainillah, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau melihat kita kalau kita sudah saling menghina di antara kaum muslimin. Kelompok A menghina kelompok B, kelompok B menghina kelompok C, kelompok C menghina kelompok A. Tidak ada habisnya hadirin. Terkadang yang diperselisihkan adalah masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah kecil yang sudah dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu. Tapi kita merasa kitalah yang paling berhak menentukan kebenaran, maka kita menghina kelompok yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah orang-orang beriman itu yang bersaudara. Mau kelompoknya apa, mau madhabnya apa, mau organisasinya apa, kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah, Allahnya sama, Rasulnya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, maka mereka adalah semua saudara kita hadirin jamaah sekalian. Dan apabila umat sudah saling menghina, saqatat min ainillah, Allah tidak mau lihat kita lagi, Allah tidak mau melihat kita lagi hadirin jamaah sekalian. Allah jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Waliyadzubillah. Maka hadirnya jamaah sekalian, tiga hal ini yang membuat umat Islam hari ini lemah. Yang pertama yaitu apa? Cinta dunia, mengagungkan dunia di dalam hati kita. Seolah-olah tujuan hidup kita ini hanya untuk mendapatkan dunia. Yang kedua apa itu? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau dakwah, tidak mau mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saling menghina, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan tiga hal ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini saja khutbah singkat dari saya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.